Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ba'athahu Allahu ta'ala ila kafatin nas basyiran wa nadhira da'iyan wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah insyaallah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyerukan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usini binafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin, pada siang hari ini marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Kelak kita mendapatkan derajat yang tinggi sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditempatkan di surga Allah bersama para syuhada, para anbiya, para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ya Allah. Mudah-mudahan salat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin, pada kesempatan Jumat ini saya sebagai khatib akan mengulas sedikit tentang siapakah Ashabul A'raf. Dalam segi bahasa, Al-A'raf adalah jamak dari urf. Kalau kita lihat urfuddik itu adalah jengger ayam. Al-A'raf adalah tempat yang tertinggi. Kalau kita lihat bahasa jengger ayam, dia paling tinggi, dia di atas kepala ayam. Bak mahkota para raja. Akan tetapi Ashabul A'raf di sini mengisahkan yaitu di mana satu kaum yang terkatung-katung di tempat yang tinggi tadi. Perlu diketahui antara surga dan neraka itu ada batasan. Ada pagar pembatas. Lalu di atasnya yang tempat paling tinggi itu ada namanya Ashabul A'raf. Yaitu orang yang terkatung-katung, dia bukan ahli surga dan juga bukan ahli neraka. Mungkin awam kelihatannya kok ada 3 golongan. Yang kita cerna, kita dengarkan biasanya ahli surga dan ahli neraka.
Akan tetapi ini ada sekelompok kaum yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan ahli surga dan juga bukan ahli neraka. Sampai Allah memutuskan di mana orang-orang ini nanti ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mereka ini ketika hendak memasuki surga, karena amal baiknya tadi, dia seimbang, separuh baik, separuh jelek. Dia tidak bisa masuk surga. Karena apa? Karena amalan-amalan yang buruk itu mempertahankan sehingga dia tidak bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika amal buruknya ini menyeret ke neraka, dipertahankan oleh perbuatan-perbuatan baik. Sehingga Ashabul A'raf ini posisinya tidak di surga dan tidak di neraka. Akan tetapi Ashabul A'raf ini tahu apa yang terjadi di dalam surga Allah dan apa yang terjadi di dalam neraka Allah. Sengaja Allah tunjukkan kepada Ashabul A'raf. Salah satu di antaranya dalam surat Al-A'raf dari ayat 44 sampai ayat 51 itu Allah Ta'ala menerangkan tentang Ashabul A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'dana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Ketika penghuni surga memanggil-manggil penghuni neraka, penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, sesungguhnya kami telah menerima dari Rabb kami apa yang dijanjikan tentang kebenaran, yaitu Allah menjanjikan surga buat ahli surga. Kenikmatan yang luar biasa ia terima. Kemudian ditanya, "Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan?" Apakah kamu wahai penghuni neraka mendapatkan azab atau siksa dari Allah yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang ingkar kepadanya? Jawab ahli neraka, qalu na'am. Mereka seraya menjawab, betul, kami telah menerima azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datanglah penyeru, yaitu malaikat, yang menyerukan bahwasannya laknat atau kutukan itu pantas buat orang-orang yang berbuat zalim. Kenapa mereka dapat kutukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Yaitu orang-orang yang senang menghalang-halangi agama Allah, dan dengan kelihayan mulutnya mereka berusaha untuk membengkokkan kalimat-kalimat yang hak untuk menjadi kalimat yang sesat. Dan mereka inilah tipe-tipe orang yang di akhirat nanti termasuk orang-orang yang ingkar. Lalu apa yang terjadi antara surga dan neraka? Wa bainahuma hijab. Antara neraka dan surga Allah ada batasan, yaitu pagar. Diterangkan dalam surat lain bahwa pagar itulah yang membatasi agar ahli neraka tidak bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan wa alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum. Dan di tempat yang tinggi tadi antara surga dan neraka itu ada tempat yang tinggi yang ditempati oleh Ashabul A'raf. Wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum
lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ashabul A'raf ini memanggil-manggil kepada orang-orang yang ahli neraka. Kenapa mereka bisa tahu? Karena sudah ada tanda-tanda mana ashabul jannah, mana ashabun nar. Dari mana? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat nanti kita akan disulap oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang putih di dunia tidak ada artinya, yang hitam di dunia ini tidak ada artinya. Akan tetapi ketika masuk surga Allah, berubah muka, berseri-seri, mengeluarkan sinar cahaya. Ini adalah ahli surga. Makanya Sahibul A'raf ini tahu dari muka-muka mereka ini mana ahli neraka, mana ahli surga. Adapun ahli neraka wataswaddu wujuh, mereka muka tidak ada cahaya sama sekali, kelihatan hitam, meskipun di dunianya dia putih. Ini adalah janji Allah. Kemudian ashabul A'raf memanggil-manggil ashabul jannah, penghuni surga. Wanadau, mereka berseru, ansalamun alaikum, selamat bagi kamu wahai penghuni surga. Kau akan mendapatkan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah dari kenikmatan, dari rasa tidak ada takut dan tidak ada rasa bersedih. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ashabul A'raf ini tidak bisa masuk ke surga padahal hatinya ini berharap-harap sangat agar dia untuk masuk ke surga Allah. Tapi amal buruknya ini menahannya supaya tidak bisa masuk. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Ketika Allah memalingkan muka ashabul A'raf ini ke dalam orang-orang penghuni neraka, apa yang ia katakan? Qalu, ya Allah, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Ya Allah, jangan jadikan kami ini termasuk golongan orang-orang yang zalim, sesat, senantiasa berbuat aniaya. Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum. Kemudian ashabul a'raf ini menyeru kepada orang-orang yang tadinya itu di dunia angkuh. Dia banyak temannya. Dia pantas untuk angkuh. Dia mempunyai kekayaan yang lebih. Kemudian ditanya oleh ashabul a'raf, ma aghna ankum jam'ukum ma kuntum tastakbirun. Sekarang hari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa yang kalian banggakan? Apa yang kalian sombongkan ketika kalian berhadapan dengan Allah? Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Inilah orang-orang yang dikatakan dan bersumpah bahwa dirinya akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. La yanaluhumullahu birahmah. Mereka tidak akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan ashabul a'raf terhadap ashabul jannah wa ashabun nar. Kemudian orang-orang yang beriman, orang-orang bertakwa kepada Allah, disampaikan oleh Allah, udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga Allah. Di situ tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa gundah atau sedih. Para hadirin, banyak kisah-kisah yang disaksikan oleh ashabul a'raf tentang penghuni surga dan penghuni neraka. Ada lagi yang kisah ketika ashabun nar
meminta pertolongan kepada ashabul jannah. Dikatakan wanada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Dijawab oleh ahli surga, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin alladzina ittakhadhu dinahum lawwa wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya. Ketika penghuni neraka memanggil penghuni surga, berilah kami setetes air atau seteguk air dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sedikit makanan yang direzekikan oleh Allah kepada kalian semua. Apa jawab penghuni surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mereka berucap bahwasannya Allah mengharamkan keduanya, baik minuman maupun makanan. Keduanya haram buat orang-orang kafir. Apa yang mereka lakukan ketika di dunia? Alladzina takhadhu dinahum lagwa wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya. Yang dikerjakan di masa hidupnya, mereka senantiasa mempermainkan ayat-ayat Allah, tidak memperdulikan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi agama Allah. Agama dianggapnya sebagai permainan dan juga sebagai sendau gurau saja. Dia tidak serius dalam menegakkan kalimat-kalimat Allah. Dia senantiasa berolok-olok agama Allah. Wa gharrathumul hayatud dunya. Dia lebih mengambil tipu daya syaitan. Dia lebih senang dengan tipuan-tipuan kehidupan di dunia ini. Wahum bil akhirati kafirun. Dan orang-orang yang seperti ini, seperti disebutkan di ayat tadi, mereka ini termasuk orang-orang yang angkuh, orang-orang yang congkak, sombong, tidak mau menerima kalimat-kalimat dari Allah dan Rasulnya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Hari ini hari pembalasan. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Hari ini adalah hari pembalasan. Kami akan melupakan kalian yang congkak dan sombong dan senantiasa menjauhi perintah-perintahku ketika di dunia. Kama nasu liqa'a yaumihim hadza, sebagaimana mereka melupakan perintah-perintah Allah, sebagaimana mereka melupakan janji-janji Allah. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, karena mereka ingkar, mereka tidak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cerita-cerita Al-A'raf, sungguh mengerikan. Jadi amal perbuatan baiknya dengan amal perbuatan buruknya itu seimbang. Kapan mereka ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Wallahu a'lam bissawab. Akan tetapi Allah menggolongkan sahibul a'raf atau ashabul a'raf, dia berada di posisi tertinggi di antara surga dan neraka, sehingga mereka bisa melihat tontonan bagaimana keadaan ahlu surga dan bagaimana keadaan ahlu neraka. Untuk itu para hadirin, mulai detik ini, mulai saat ini, saya pribadi dan para jamaah, kami mengajak untuk mengingatkan bahwasannya ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Kalau ada kesempatan, ada kesehatan, kejarlah, beribadahlah kepada Allah, takutlah akan ajaran Allah dan Rasulnya. Jadilah muslim yang benar-benar hak takwa, seorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah, agar kita kelak tidak menjadi ashabul a'raf,
dan tidak menjadi ashabun nar. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi ketika mendapatkan satu permasalahan, dan Allah akan memberikan rizkinya yang tak terduga-duga. Para hadirin, yakinlah ketika kita menjadi seorang mukmin bahwa tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan ini memberikan harapan kepada kalian semua, kepada kita semua, menjanjikan kefakiran, fakir ilmu, fakir agama, fakir harta, dan senantiasa menyuruh kalian semua bil fahsya, untuk berbuat zalim, berbuat keji, berbuat aniaya. Sedangkan Allah Ta'ala wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah Ta'ala sudah jelas-jelas menjanjikan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menjanjikan keutamaan anugerah rahmatnya, dan sampai kelak kita di kehidupan yaumul qiyamah. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas akan rizkinya, akan ilmunya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha mengetahui tentang perilaku hamba-hambanya. Inilah intisari dari khutbah yang pertama, sehingga kita bisa benar-benar hati-hati menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin yang tangguh, tidak goyah dengan godaan-godaan syaitan, godaan-godaan iblis, godaan-godaan jin yang tidak rela dengan umat Muhammad jadi umat yang ta'atan lillah. Mereka ini semua tidak akan ridha. Bahkan dalam surat yang lain walan tardha, tidak akan ridha angkal Yahud walan Nasara, belum serangan dari manusia dari golongan Yahud dan Nasara. Ini harus siap kita hadapi dengan jalan bertakwa kepada Allah, menjadi seorang mukmin kamil. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا مجيب السائلين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا تقبل الدعاء ربنا إنا نسألك إجابة الدعاء وصلاح الأبناء وحسن الأداء ودوام العطاء لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ربنا أجرنا من النار ربنا أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر وأجل أقم الصلاة